Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kini cerita kembali berfokus pada Broly dan para Saiyan. Nampak Kel belum bisa menyadarkan Broly kembali, bahkan kali ini Broly mencengkeram muka Kel. Tapi untungnya Kel dapat melepaskan diri dengan tenaga dalam yang luar biasa. Tiba-tiba Broly melihat sesuatu yang aneh di sampingnya. Dia pun langsung pergi meninggalkan Kel hingga Kel aja terkejut apa yang akan dia lakukan. Kel berfirasat Broly mungkin malah akan menyerang orang lain. Jadi Kel yang gak mau ada korban lagi segera pergi mengejarnya. Dia berhasil menikung kaki Broly serta menginjak tubuhnya. Broly pun langsung terjatuh di tanah serta Kel minta Broly untuk jangan bergerak. Tiba-tiba Broly berhasil melepaskan diri hingga Kel sontak panik. Broly menembakkan laser dari mulutnya. Untungnya Kel masih dapat menghindari laser itu. Kel langsung memegang pipi Broly dan memintanya untuk tenang. Dia juga berteriak agar Broly segera sadar. Nampak Broly perlahan diam sambil melihat Kel yang hal itu tentu buat Kel senang. Kel pun berubah lagi menjadi mode biasa untuk membuat Broly tenang dan nyaman. Kel minta Broly untuk mengenalinya dan mendengarkan suara Kel bahwa mereka adalah saudara. Mereka pernah berlatih bersama dan berhasil melakukannya. Sebelum Kel tahu, Broly bisa melakukannya juga dengan menguasai Super Saiyan. Sementara para Saiyan yang lihat Kel tentu sangat panik karena Broly bisa saja menghajarnya. Mereka juga nggak menyangka Kel malah menghentikan perubahan Super Saiyan di saat seperti ini. Tapi Leriak minta mereka untuk tenang karena dia yakin Kel punya suatu rencana. Lalu Kel memejamkan matanya di depan Broly yang saat ini masih diam seperti patung. Tiba-tiba mereka menyatu dengan partikel-partikel dan saling terhubung satu sama lain. Mengingat mereka memiliki Super Saiyan legendaris yang sama. Kel masuk ke dalam bawah sadar Broly dan mendengar seseorang menyebut Cilai. Ketika Kel membuka matanya, dia sontak terkejut karena bisa masuk ke dalam batin Broly. Kel juga kaget melihat Broly sedang duduk merenung di depannya. Dan dia menanyakan apakah Broly bisa mendengar suaranya. Kel tahu Broly sedang berjuang untuk tidak kehilangan kendali. Kel juga tahu ini karena ikatan energi yang dia miliki tidak sebanding dengan kekuatan Broly yang besar. Namun saat ini tubuh Broly terjepit di tanah yang merupakan bukti bahwa Broly sedang mencoba untuk menenangkan dirinya. Jadi Kel minta Broly untuk ambil kembali kendali tubuhnya selagi Broly masih bisa. Namun Broly menolak hal itu karena kesedihannya yang terlalu dalam. Kel mencoba terus meyakinkannya bahwa Broly harus bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi Broly tetap nggak mau sebelum Dola sampai membayar apa yang dia lakukan pada Cilai. Kel menjelaskan Dola pasti akan membayarnya, iblis sialan itu akan membayar hutangnya pada Broly. Tapi bukan hutang duit ya. Kel tidak bisa membiarkan Broly kembali mengamuk karena Broly pasti tidak akan menyerang Dola begitu saja. Broly malah akan menimbulkan kerusakan tambahan dan mereka tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Broly pun perlahan bangkit dan menegaskan jika Kel tidak setuju maka Broly akan tetap melakukannya. Broly langsung ngeden sekuat tenaga dan kembali mengeluarkan semua kekuatan dahsyat seperti sebelumnya. Diskusi yang dilakukan Kel sepertinya tidak membuat Broly menghentikan aksinya untuk balas dendam. Kel pun sontak terkejut melihat itu. Kembali pada dunia nyata, Broly langsung menyerang Kel secara membabi buta. Kel yang gak bisa menghindar mau gak mau harus menggunakan perubahan Super Saiyan-nya. Meski begitu, dengan teriakan yang besar serta badan yang kekar, Kel gak dapat menghindari Broly begitu saja. Dengan penuh harapan, Kel menciptakan sebuah bola energi dan berkata dia harus bisa menghentikan Broly. Tapi tiba-tiba Broly malah mencengkeram dua tangan Kel dan akan segera mematahkannya. Kel sontak menjadi panik dan bilang tolong sadarlah Broly, aku tahu kamu bisa. Sebelum Kel melanjutkan ucapannya, ditonjoklah Kel dengan pukulan tangan besar sampai Kel menghantam tanah. Gak sampai situ, dia juga memukulnya sekali lagi dan terus menghajarnya sampai Kel mau mencret. Tapi tiba-tiba Broly terdiam sejenak seperti dia tersadar akan sesuatu. Wah, kayaknya ikut salah hajar lawan ini. Bukannya hajar Dola kok malah hajar wanita cantik. Sementara itu, kita bakal cek kondisi Penan yang kini lagi membawa Cilai serta Lemo yang nemplok di atasnya. Gak lama kemudian, mereka sampai di tujuan yaitu laboratorium bangsa Tapel. Di dalamnya nampak telah ada Cabba yang sangat senang melihat Penan dan yang lainnya tiba. Ternyata Cilai di sini masih dalam kondisi hidup namun lukanya sangat parah untuk dibicarakan. Jadi Penan minta mereka untuk hati-hati karena Cilai ada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Dia pun segera manggil dokter dan harus melakukan sesuatu secepatnya. Melihat Cilai tentu buat Bulma panik dan penasaran apa yang telah terjadi di tempat lain.
Sambil membaringkan Cilai, Penan menjelaskan ini adalah ulah dari salah satu iblis yang ingin membuat Broly mengamuk. Dan apa yang dia rencanakan telah berhasil. Cilai pun langsung mendapatkan perawatan darurat dan nampaklah bekas luka akibat serangan Dola yang sangat parah. Sambil melihat Cilai, Bulma bilang lagi Cilai saat ini dalam kondisi kritis. Tapi dia masih bersama mereka dan mari mereka optimis untuk kesembuhannya. Penan membalas mereka pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Amaron dan Dola mendapatkan apa yang diinginkannya dan disinilah mereka ada dalam situasi genting. Caulifla yang berada di situ juga sangat menyesal jika aja dia ada bersama Cilai mungkin dia akan berusaha menghentikannya. Chaba membalas hal itu nggak bisa mereka lakukan karena di sini pun mereka mendapat tugas yang berat untuk melindungi Bulma. Lalu Bulma menanyakan tentang Salaga yang katanya akan datang ke sini mencarinya. Tapi dari tadi Bulma belum juga melihatnya. Panel pun cukup penasaran dengan itu, padahal Salaga sudah pergi duluan sebelum mereka sampai di sini. Dengan sombongnya, Caulifla bilang mungkin saja Salaga sudah mundur karena melihat mereka berkumpul di sini. Namun, Chaba berpikiran lain. Setelah apa yang dilakukan Amaron dan Dola pada para Saiyan, dia yakin Salaga pun memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan gak mungkin Salaga kabur dari mereka. Kemudian, Parsa datang menghampiri Bulma dan mengatakan dia sudah memeriksa semua orang yang beresiko. Dan dia nggak menemukan apapun, bahkan gedung yang dia periksa kini sudah kosong. Bulma pun berterima kasih karena Parsa sudah membantunya. Setelah itu, Bulma nanya lagi apakah Parsa tidak merasakan kehadiran jahat saat dia memeriksa tempat lain. Parsa bilang kalau dia tidak merasakan apapun, bahkan Salaga pun dia tidak melihatnya di mana. Tapi tiba-tiba Parsa merasakan suatu aura jahat di sekitar mereka yang mulai mendekat. Ternyata Parsa masuk ke sebuah alam hitam tempat Salaga berada. Parsa pun nampak kebingungan dan gak tahu di mana dia sekarang. Sedangkan Salaga memperkenalkan dirinya dan akhirnya tahu nama Parsa. Lalu Salaga pun menampakkan dirinya dan menegaskan Parsa mungkin gak tahu siapa dirinya. Tapi Salaga akan pastikan kalau Parsa akan menjadi korban pertamanya. Tiba-tiba Parsa pun gak bisa menggerakkan tubuhnya karena Salaga menggunakan kekuatan sihirnya. Sambil mendekati Parsa, Salaga bilang lagi sebenarnya dia tidak sopan kalau harus mendekatinya dalam kondisi begini. Lalu Salaga mengungkapkan dirinya kalau dia adalah seorang eksekutor bagi Amaron yang memerintahkannya untuk mengurus Bulma. Dan bagi Salaga, Parsa adalah penghalang yang harus dilenyapkan. Perhatian Salaga adalah bahwa setelah dia menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Parsa, dia akan memberitahu keberadaannya. Bagaimanapun juga, dia harus bertindak lebih awal atau lebih lambat. Jadi Salaga sebenarnya sudah berada di sekitar mereka namun masih bersembunyi dalam bayang-bayang. Nah, Salaga mengatakan dia akan berhutang budi pada Parsa dan pada hari mereka bertemu di akhirat nanti. Setelah itu Salaga pun membunuh Parsa dengan gaya seperti yang dilakukan Dola pada Cilai. Dia menusuk tubuhnya sampai bolong seperti donat. Parsa pun menjerit kesakitan hingga memuntahkan banyak darah. Lalu Parsa mulai kehilangan kesadarannya serta pandangannya mulai kabur. Dia pun kembali ke dunia nyata dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Hal itu tentu buat Bulma dan Penan kaget dan penasaran apa yang terjadi pada Parsa. Begitu juga dengan Chaba dan Caulifla yang gak habis pikir dari mana Parsa mendapat luka yang parah seperti itu. Caulifla baru sadar Salaga dari tadi ternyata sudah mengawasi mereka. Dan Chaba menjelaskan mereka harus segera berpindah ke tempat lain karena yang diincar bukanlah Cilai tapi Bulma. Penan yang setuju dengan itu langsung berubah menjadi Super Saiyan dan langsung mengajak Bulma pergi. Chaba, Penan, Bulma, dan Caulifla kabur dari kejaran Salaga karena Salaga memiliki teknik sihir yang tidak bisa mereka lihat. Di ruangan lain, nampak semua orang sudah berkumpul karena mereka diminta untuk mengamankan diri mereka dari serangan Salaga. Di sana juga ternyata ada teman Bulma serta anaknya yang sedang duduk. Nah, si pria berkumis ini ternyata adalah suami dari teman Bulma tersebut. Dan dia bilang suaminya sangat berkomitmen dalam urusan ini dan dia berharap Bulma akan baik-baik saja. Kemudian anaknya sontak berdiri yang hal itu membuat ibunya kaget. Ternyata anaknya bisa merasakan energi jahat yang sedang mengancam nyawa Bulma. Jadi si anak itu yang merasa aneh langsung pergi untuk mencari tahu. Chaba pun saat ini nampak lagi lari ke suatu tempat. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata cuma ada Caulifla saja yang baru tiba. Jadi, Chaba menanyakan kemana mereka, serta apakah Caulifla melihat sesuatu. Caulifla pun menjawab tidak melihat apapun. Tapi tiba-tiba mereka terkejut dengan Bulma dan Penan yang belum tiba juga di tempat mereka. Yang ternyata saat ini Penan lagi mendapatkan serangan dari Salaga sampai tubuhnya nggak bisa bergerak.
Sama seperti Parsa tadi, nampaknya kesadaran Penan pun telah masuk ke dunia lain. Bulma pun sampai panik melihat itu karena dia nggak bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Bulma sangat sedih kenapa Salaga ingin sekali mengincarnya. Sementara Chaba dan Caulifla sedang berlari dengan cepat untuk segera sampai di tempat Bulma. Ketika hampir sampai, Chaba pun sontak terkejut melihat Penan yang memiliki pandangan dan kesadaran kosong. Chaba menyimpulkan Salaga telah menggunakan sihir yang sama pada Penel ketika dia melakukannya juga pada Parsa. Nampak mata Penel tinggal putihnya saja dan Chaba yang panik minta Caulifla untuk segera menghentikannya. Kemudian kita ditunjukkan apa yang terjadi di alam sihir Salaga. Saat ini Penel lagi melihat Salaga dengan muka yang sangat panik. Salaga minta Penel untuk melihat ke arahnya. Lalu Salaga menegaskan kalau Penel akan menjadi korban keduanya. Dan kata dia itu harusnya membuat Penel bangga. Setelah itu Salaga bersiap untuk membunuh Penel dengan serangan tusukan kuku kucingnya. Sedangkan Penel hanya diam gak bisa melakukan apapun. Bahkan berteriak saja dia tidak bisa. Tapi tiba-tiba saat Penel akan dibunuh, Salaga sontak dibuat terkejut dengan apa yang terjadi pada Penel. Ternyata Caulifla menghajar Penel dengan keras dan berharap itu bisa menyadarkannya. Hal itu pun membuat Bulma dan Chaba kaget serta penasaran apakah yang Caulifla lakukan berhasil. Dan ternyata apa yang dilakukan Caulifla berhasil. Kini tubuh Penel tergeletak dan Salaga gagal untuk membunuhnya. Salaga sendiri hanya melongo saja melihat dirinya yang gagal untuk membunuh korban keduanya. Lalu Penel pun sadar kembali dan langsung berterima kasih pada Caulifla. Karena jika tidak ditolong, nasibnya mungkin bakalan sama seperti Parsa. Tiba-tiba Salaga yang kesal dengan mereka akhirnya menampakkan dirinya ke dunia nyata. Hingga Bulma yang berdiri di belakangnya sontak terkejut setelah tahu bentuk Salaga ternyata seperti itu. Lalu Salaga pun bertanya pada mereka bagaimana caranya Penel bisa lolos dari teknik sihirnya. Penel menjawab dia tahu penyihir seperti Salaga dan sudah menyiapkan balasan untuk mengalahkan orang-orang yang memiliki kekuatan sihir. Hal terburuk yang bisa terjadi yang dilakukan penyihir adalah mereka menghipnotis dan membuat orang lain tidak berdaya untuk hidup. Oleh karena itu, Penel memperingatkan kawan-kawannya bahwa mereka harus berhati-hati dan selalu berkumpul untuk bereaksi jika salah satu dari mereka tertangkap. Jadi, Penel pun memuji Caulifla karena tahu betul untuk manfaatkan ilmu pengetahuan yang diajarkan Panglima Rubai. Caulifla telah bertindak cepat sambil memikirkan bagaimana caranya menangkis mantra tingkat tertentu yang dimiliki Salaga. Caulifla membalas, memang benar si gendut Rubai telah mengajarinya banyak hal. Dan itu menurutnya sangat berarti dibanding harus selalu menggunakan baku hantam. Untuk mengalahkan seorang penyihir, mereka nggak bisa mengandalkan kekuatan saja, namun perlu kecerdasan dan ketenangan yang tinggi. Caulifla pun awalnya ragu, tapi dia harus bertindak sebaik mungkin pada saat itu. Dia berpikir bahwa guncangan yang cukup kuat dapat mematahkan mantranya. Seperti contohnya adalah pukulan yang dia lakukan. Meskipun itu mungkin terdengar sangat sembrono, namun apa yang dilakukannya telah berhasil, bukan? Salaga memuji aksi mereka bahwa sihir yang dia gunakan dapat dipatahkan dengan cara itu. Dan katanya memang itu sangat bagus. Tapi yang tidak mereka sadari, Salaga muncul tepat di tempat yang dia inginkan. Yaitu dia muncul tepat di dekat Bulma yang merupakan orang yang dia incar. Dan dia yakin mereka semua nggak dapat melakukan apapun karena dia akan segera membawa Bulma. Kemudian Salaga menoleh ke arah Bulma dan siap untuk melancarkan aksinya. Bulma yang melihatnya sontak sangat panik dan penasaran apa yang ingin Salaga lakukan kepadanya. Lalu Salaga menyodorkan tangannya untuk segera membawa Bulma pergi. Tapi tiba-tiba dahi Salaga ditembak laser seseorang yang hal itu buat Salaga jadi kaget. Ternyata yang melakukannya adalah Chaba dan menyuruh Salaga untuk tidak menyentuh Bulma. Dia akan terus menjaga Bulma karena Vegeta sebagai gurunya sudah menugaskan hal tersebut kepadanya. Nampak Salaga mendapatkan luka di kepalanya hingga belakang kepalanya sendiri sampai ngebul. Tapi Salaga dapat menyembuhkannya serta tidak merasakan apapun. Dia pun lalu melihat pada Chaba dengan menunjukkan senyuman Pepsodent. Caulifla juga terkejut melihatnya, laser yang ditembakkan Chaba kenapa malah menembus dan tidak memberikan luka. Padahal Chaba sudah mengarahkan tepat di tengkorak Salaga yang hal itu makin buat Caulifla bingung. Salaga lalu menegaskan kalau dia memiliki banyak trik bukan cuma sihir yang telah mereka patahkan. Lalu Salaga kembali melihat Bulma dan mengatakan kalau saat ini hanya tinggal mereka berdua saja. Dia akan segera menculik Bulma dan gak akan biarkan mereka mengganggu dirinya lagi. Tiba-tiba seseorang datang menyerang Salaga menggunakan serangan udara.
Yang hal itu membuat Salaga langsung mental melayang jauh. Meski begitu, Salaga dapat kembali bertahan dan nampak menunjukkan muka yang serius. Sedangkan Bulma langsung melihat orang itu dengan penasaran dan bertanya-tanya siapa yang menyerangnya. Setelah dilihat lebih jelas, sontak aja Tante Bulma sangat terkejut. Ternyata yang menyerangnya adalah Peppino, anak dari teman Bulma. Gadis ini merupakan blasteran dari Saiyan dan bangsa Tapel. Ibunya bangsa Saiyan dan ayahnya dari ras Tapel. Bulma tentu sangat khawatir dan bertanya apa yang dilakukan Peppino di tempat ini. Bulma juga ngasih tahu kalau Salaga adalah iblis yang sangat kuat dan gak mungkin Peppino bisa mengalahkannya. Dengan wajah seriusnya, Peppino menjawab agar Bulma jangan khawatir, pasti dia akan menyelamatkannya. Sementara itu, Salaga nampak sedang menutup matanya seolah dia lagi merencanakan suatu hal yang lain. Benar aja, Salaga balik menembakkan laser dari tangannya yang sontak menghantam Peppino dengan ganas. Bahkan lagi-lagi tubuhnya bolong seperti donat dan Peppino sampai memuntahkan banyak darah. Chaba dan Caulifla yang lihatnya sontak menjadi kesal karena Salaga terus saja membunuh banyak teman mereka. Kemudian ditunjukkan mayat Peppino yang benar aja tubuhnya sudah bolong dan terjatuh di lantai. Bulma nggak bisa berbuat apa-apa dan nampak nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Anak dari temannya telah mati di hadapannya begitu saja. Sedangkan Salaga nampak begitu senang karena dia sudah membunuh korban keduanya. Meskipun pada awalnya dia mengincar panel yang kedua, tapi ya sudahlah, yang penting dapat mangsa. Chaba dan Caulifla yang sudah nggak tahan dengan kesombongan Salaga segera berubah menjadi Super Saiyan. Chaba menggunakan Super Saiyan 2, sedangkan Caulifla nampaknya cuma pakai Super Saiyan 1. Meski begitu, usaha mereka nampaknya akan percuma karena Salaga memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan Dola saja mengakui kalau Salaga memiliki kekuatan di atasnya. Jadi kalau Dola saja bisa membuat Broly kerepotan, gimana Salaga coba? Lalu dapatkah mereka menang dari Salaga? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.